Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas lebih luas lagi materi terkait akhlak tasawuf studies yang ditulis oleh Dr. Haji Samsun Niam MAG. Ada 4 bab yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama terkait dengan maqamat dan ahwal. Yang kedua terkait dengan sufisme dalam lintasan sejarah Nusantara. Dan yang ketiga terkait dengan peran Wali Songo dalam mentransfer tasawuf di Nusantara. Dan yang terakhir terkait dengan sufisme dan tanggung jawab sosial. Tayyib, langsung saja kita mulai dari bab pertama, yakni membahas tentang maqamat dan ahwal. Maqamat secara bahasa artinya pangkat atau derajat. Dalam tasawuf, maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang didapat melalui usaha spiritual seperti ibadah, mujahadah, dan riyadhah. Maqamat ini menggambarkan tahapan perjalanan rohani seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh maqamat diantaranya ada taubat, zuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Artinya, semakin seseorang melatih diri dan membersihkan hatinya, maka semakin tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke pengertian yang kedua, yakni ahwal. Ahwal adalah bentuk jamak dari hal yang berarti kondisi atau keadaan hati. Menurut para sufi, ahwal adalah perasaan batin yang datang langsung dari Allah karena bersihnya zikir dan hati seorang hamba. Misalnya, muncul perasaan rindu kepada Allah, takut, cinta, bahagia, atau damai. Perbedaan utama dengan maqamat adalah maqamat diperoleh dengan usaha, sedangkan ahwal datang sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sufi terkenal Zunnun Al-Misri dan Abdul Karim Al-Kushairi pernah berkata, jika maqamat dicapai lewat perjuangan, maka ahwal turun lewat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, maqamat itu seperti tangga spiritual yang kita daki, sedangkan ahwal adalah angin lembut yang Allah kirimkan di sepanjang perjalanan kita menujunya. Tayyib, kita lanjut ke bab selanjutnya, membahas tentang sufisme dalam lintasan sejarah Nusantara. Yang pertama, awal mula masuknya Islam melalui pendekatan sufistik. Islam masuk ke Indonesia melalui pendekatan damai dan penuh hikmah, bukan peperangan. Para ulama dan sufi berdakwah dengan akhlak mulia, kelembutan hati, dan keteladanan hidup. Mereka mengajarkan Islam dengan nilai cinta, kesederhanaan, dan kasih sayang yang sangat sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia saat itu. Kemudian tokoh-tokoh sufi di Nusantara. Yang pertama, tasawuf di Aceh. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah, pusat awal penyebaran Islam di Nusantara. Corak tasawuf di Aceh ada 2. Yang pertama, tasawuf falsafi atau filosofis, dan yang kedua, tasawuf sunni atau ortodoks. Tokoh-tokoh besarnya antara lain Hamzah Al-Pansuri yang terkenal dengan karyanya yakni Sarab Al-Ashikin, dan yang kedua Syamsuddin As-Sumatrani yang terkenal dengan karyanya Jawahir Al-Haqaiq, dan tokoh yang ketiga yakni Nuruddin Ar-Raniri dengan karya As-Siratul Mustaqim, dan yang keempat Abdul Ra'ub As-Singkili. Mereka menggabungkan ilmu syariat dan tasawuf serta menjadi dasar kuat bagi perkembangan Islam di Nusantara. Yang kedua, tasawuf di Sumatera Selatan. Islam mulai berkembang pesat di Palembang pada abad ke-15 Masehi. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain Abdun As-Samad Al-Falimbani dengan karya Zuhrat Al-Murid fi Bayan Kalimatut Tauhid. Yang kedua, Kemas Fakhruddin menerjemahkan Risalah At-Tauhid. Yang ketiga, Muhammad Muhyiddin bin Shihabuddin dan beberapa tokoh lainnya. Mereka memperkenalkan konsep tauhid dan tasawuf ke masyarakat lewat bahasa Melayu agar mudah dipahami. Yang ketiga, tasawuf di Jawa. Tasawuf di Jawa tidak bisa dipisahkan dari peran besar Wali Songo. Mereka berdakwah lewat pendekatan budaya dan kesenian seperti wayang, gamelan, dan syair. Beberapa tokoh tasawuf di Jawa. Yang pertama, Syekh Siti Jenar
yang dikenal dengan paham wujudiyah atau kesatuan wujud. Namun pandangannya dianggap menyimpang dari tasawuf Sunni sehingga beliau diadili oleh Wali Songo. Yang kedua ada Ahmad Mutamakin, tokoh sufi lainnya di Jawa. Yang keempat ada tasawuf di Sulawesi. Di bagian timur Indonesia tasawuf juga berkembang pesat. Di antara tokoh-tokoh yang mengembangkan tasawuf itu adalah yang pertama Syekh Yusuf Al-Makassari dengan karya Zubdat Al-Asrar. Yang kedua ada Haji Abdul Ghani, Sufi Buton yang mengikuti paham Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga ada Haji Abdul Hadi dan Muhammad Saleh. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan, tarekat, dan keteladanan akhlak. Kemudian yang kelima ada tasawuf di Kalimantan. Islam masuk ke Kalimantan pada abad ke-16 Masehi dan berkembang pesat di Kalimantan Selatan. Tokoh-tokoh yang mengembangkan tasawuf di Kalimantan diantaranya yang pertama Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari dengan karya Asal Kejadian Nur Muhammad. Yang kedua Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dan yang ketiga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang keempat Syekh Abdul Hamid Abulung. Mereka memperkuat ajaran Islam melalui pengajaran tasawuf dan pendidikan pesantren. Penyebaran Islam di Nusantara sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Melalui pendekatan lembut dan akhlak para sufi, Islam diterima masyarakat dengan damai dan menyatu dengan budaya lokal. Lanjut ke bab selanjutnya, yakni peran Wali Songo dalam mentransfer tasawuf di Nusantara. Wali Songo adalah 9 ulama sufi besar yang menyebarkan Islam di Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan syariat, tetapi juga nilai-nilai tasawuf seperti kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, dan cinta kepada Allah. Mereka berdakwah melalui kesenian, contohnya wayang, tembang, gamelan, kemudian berdakwah melalui pendidikan, perdagangan, dan teladan akhlak yang luhur. Tasawuf yang mereka ajarkan adalah tasawuf amali, yaitu tasawuf yang diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya teori. Contohnya, Sunan Kalijaga mengajarkan makna keikhlasan melalui budaya, Sunan Bonang mengajarkan zikir lewat tembang, dan Sunan Ampel menanamkan akhlak santri dan pendidikan pesantren. Karena itu, Islam bisa menyatu dengan adat dan budaya masyarakat tanpa konflik. Bab selanjutnya membahas tentang sufisme dan tanggung jawab sosial. Pertama, sufisme di tengah modernitas. Di zaman modern, banyak orang mengalami krisis spiritual seperti stres, cemas, kehilangan arah hidup. Nah, disinilah tasawuf hadir sebagai solusi batin yang mengajarkan kedamaian hati, kesederhanaan, introspeksi diri, dan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf bukan berarti menjauh dari dunia, tapi menyucikan hati di tengah kehidupan dunia. Yang kedua, peran tasawuf di tengah perubahan. Tasawuf berperan penting di tengah perubahan ini, yakni dalam membangun akhlak sosial seperti jujur, sabar, amanah, dan rendah hati. Kemudian menumbuhkan empati sosial karena sufi sejati selalu peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat agar manusia tidak dikuasai oleh materialisme. Jadi di tengah kemajuan zaman, tasawuf mengajarkan agar manusia modern tapi tetap memiliki hati yang lembut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, dari bab 9 sampai bab 12 nih kita belajar bahwa tasawuf bukan hanya ajaran tentang zikir, tetapi juga cara hidup penuh kesadaran, cinta, dan tanggung jawab sosial. Melalui maqamat dan ahwal, para sufi menempuh jalan spiritual melalui sejarah Nusantara dan peran Wali Songo. Tasawuf menjadi jembatan Islam diterima masyarakat, dan di zaman modern, tasawuf menjadi obat hati bagi manusia yang kehilangan arah. Tasawuf bukan berarti menjauh dari dunia, tapi hidup di dunia tanpa diperbudak olehnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.